Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video kelima kita, mata kuliah pemrograman berbasis web lanjutan pada semester ini. Kita coba untuk bahas materi kelima tentang polimorfis atau polimorfik. Ya. Dari segi bahasa, polimorfisme, bahasa Inggrisnya polymorphism, berasal dari dua bahasa yaitu poly dan morph. Poly berarti banyak, morph berarti bentuk ya. Polymorphisme berarti di sini katanya banyak bentuk ya. Nah, ini sebenarnya nanti agak jelimet istilahnya ya, untuk membahas tentang polymorphism. Merupakan konsep di mana terdapat banyak kelas yang memiliki signature method yang sama. Signature method adalah nama metode tersebut beserta parameternya jika ada. Implementasi dari metode-metode tersebut diserahkan kepada setiap kelas. Jadi nanti ada ya metode-metode yang sama gitu dengan signature method. Di sini disebut dengan signature methodnya beserta parameternya bisa saja sama gitu, atau parameter berbeda namanya sama gitu kan. Agar kita dapat memaksakan signature method yang sama pada banyak kelas ya. Kelas tersebut harus diturunkan dari sebuah abstrak kelas atau object interface. Nah, di sini ada misalnya dua akan kita bahas tentang abstrak class dan interface ya. Kita coba dulu. Misalnya di ini abstrak class peserta, di sini ada abstrak protected function data diri, ada metode yang sudah disediakan dalam bentuk metode kosong di sini, sifatnya protected. Kemudian kelas siswa extend peserta. Nah, abstrak class bisa mewarisi kelas siswa extend peserta. Sekarang siswa extend peserta, siswa punya metode yang akan bisa sama dengan kelas induknya gitu. Jadi di sini data ortu sama dengan data ortu yang ada di induknya, data diri sama dengan data diri yang ada di induknya, data sekolah asal sama juga dengan metode yang ada di abstrak kelas peserta ini gitu. Kemudian mahasiswa extend peserta. Ini mahasiswa extend ke peserta. Ini saudaranya si siswa ini ya. Ya, artinya ini siswa anaknya peserta dan mahasiswa anaknya peserta juga gitu. Kemudian data diri sama, data ortu sama, data sekolah sama dengan yang ada di kelas induk itu. Lanjut ketika siswa di instance, misalnya di sini siswa data diri, maka data diri si siswa membuat objek data diri, mahasiswa juga membuat data diri. Maka pada contoh di atas, peserta merupakan sebuah abstrak kelas yang merupakan kerangka dasar untuk anak kelasnya, dan nanti hasilnya, walaupun siswa menampilkan data diri, kemudian mahasiswa juga menampilkan data diri, dua metode ini akan menghasilkan data yang berbeda gitu ya. Walaupun keduanya dengan metode yang sama gitu ya kan. Selanjutnya interface atau object interface di sini ya. Interface atau object interface pada dasarnya hampir sama dengan abstrak class gitu. Namun pasti tujuan dan cara penggunaannya berbeda. Interface ini hanya menjadi kerangka dasar bagi kelas lain yang mengimplementasikannya. Kerangka yang telah dibuat interface tidak bisa di-instance. Nah, berarti ini tidak bisa dijadikan objek karena tidak sama dengan kelas yang sebenarnya. Oke, misalnya di sini interface interface peserta, public function data diri, public function data ortu, kemudian public function data sekolah. Kemudian untuk menurunkannya menggunakan perintah implement. Ya, kalau di sini tadi bisa langsung di extend, diwarisi. Kalau di sini ya perintahnya di implement gitu. Siswa implement peserta, kelas siswa implement peserta, kelas mahasiswa implement peserta ya. Nah, selanjutnya ini juga bisa ditampilkan dengan metode yang sama. Interface bisa mempunyai anak interface. Oh, sekarang interface itu ternyata bisa punya anak tapi interface juga gitu. Sebuah interface bisa diturunkan ke interface lain selayaknya kelas dengan perintah extend. Interface informasi, interface beserta extend informasi dari atasnya. Tapi dia tetap menggunakan metode yang kosong di sini ya.
Oke, ini contohnya. Kemudian siswa bisa implement ke peserta, berarti ke anaknya formasi, dan mahasiswa bisa juga apa namanya extend ke peserta anak dari formasi. Kelas bisa implement banyak interface. Nah, sekarang kelebihannya adalah kalau misalnya ada interface formasi, interface peserta, kelas siswa bisa implement ke kedua interface-nya sekaligus, ya kan. Jadi nanti data-data metode yang ada dalam formasi dan peserta bisa digunakan sekaligus. Siswa implement formasi, peserta gitu. Jadi kedua-duanya bisa langsung gitu kan. Nah, oke. Begitu juga mahasiswa di sini bisa implement ke formasi dan juga peserta menggunakan tanda koma ya. Oke, Adik-adik sekalian, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada video pertemuan kelima ini. Silakan nanti dicoba di rumah, kita diskusikan. Jika seandainya ada pertanyaan di grup WA, silakan diramekan nanti, dicoba dari beberapa latihan yang sudah ataupun praktikum yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, demikian, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.